saya akan melakukan praktikum tentang sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya merupakan sebuah peristiwa berubahnya arah rambat cahaya setelah mengenai permukaan benda. Fenomena ini terjadi karena cahaya tidak dapat menembus permukaan tersebut sehingga dipantulkan kembali. Pemantulan cahaya ada dua macam, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan pantul yang mendatar atau rata. Sedangkan pemantulan baur terjadi pada permukaan pantul yang tidak rata. Ketika cahaya mengenai permukaan pantul yang tidak rata, maka cahaya tersebut dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan. Tujuan dari percobaan ini yaitu 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya, 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4. Menentukan fokus cermin cekung, 5. Menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan pemantulan cahaya. Yang pertama ada cermin datar. Cermin cembung saya menggunakan kaca pembesar. Cermin cekung saya menggunakan bagian dalam sendok. Ada lilin, sengket, busur derajat, celah cahaya, kertas putih, layar atau tabir kertas. Dan yang terakhir saya menggunakan klip kertas sebagai penyangga celah cahaya ini. Untuk prosedur percobaannya adalah sebagai berikut. Pertama, saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Ini saya susun dulu lampu senternya dan celah cahayanya di depan cermin datar. Nah, seperti ini. Kemudian saya nyalakan lampu senternya dan mengamati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Jadi ketika cahaya mengenai cermin datar, maka cahayanya dipantulkan kembali seperti yang terlihat di layar. Nah, setelah itu saya mengukur besar sudut datang dan besar sudut pantulnya. Nah, di sini saya menggunakan busur derajat dan terlihat bahwa sudut datang dan sudut pantulnya sama. Misalnya sudut datangnya 30 derajat, maka sudut pantulnya juga 30 derajat. Sekarang saya akan melakukan percobaan pemantulan terhadap cermin cembung. Langkah pertama, saya menyusun alat dan bahannya, kemudian saya nyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian saya mengukur jarak benda dan jarak bayangan yang dihasilkan. Untuk sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, sama halnya dengan pemantulan cahaya pada cermin cekung, saya akan mengamati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung dan mengukur jarak benda dan jarak bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Untuk sifat bayangan pada cermin cekung adalah sangat bergantung pada posisi benda di depan cermin. Secara umum, bayangan yang terbentuk bisa nyata, terbalik, diperkecil, diperbesar, atau maya, tegak, diperbesar, tergantung pada jarak benda dari cermin. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa cermin datar memantulkan cahaya dengan sudut datang sama dengan sudut pantul. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan objek aslinya. Cermin cembung memiliki permukaan yang melengkung keluar, menyebabkan cahaya menyebar,
Sifat bayangan yang dihasilkan mayat, tegak, dan diperkecil. Sedangkan sifat bayangan pada cermin cekung bisa nyata atau maya tergantung pada posisi objek terhadap cermin. Demikianlah video praktik